Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Fania. Baik, pertama-tama saya mau coba kasih tahu dulu. Jadi, dalam proses bimbingan kita nggak usah buru-buru ya. Jadi kamu nggak perlu bikin banyak ini gitu ya. Maksudnya yang dikirimkan ke saya yang dibutuhkan aja gitu ya. Jadi kalau kamu mau bikin, misalkan kamu ini record kamu gitu ya. Coba bikin folder yang berbeda gitu ya. Jadi yang dikirimkan ke saya tuh hanya khusus yang mau diperiksa aja. Gitu karena ya pertama agar saya nggak bingung gitu ya, dan kedua biar saya tidak melihat bahwa ini kebanyakan gitu. Nah jadi, tenang aja, jadi proses kita matengin di bab 4-nya dulu gitu ya. Jadi nanti pas bab 5, jadi nanti urutannya ada, sekarang kan saya nggak melakukan Turnitin gitu ya. Jadi nanti Turnitin akan dilakukan ketika bab 4 sudah ACC dan kamu masuk ke bab 5 gitu ya. Gitu. Jadi untuk abstraksi dan lain-lain itu nanti setelah bab 5 CC gitu ya. Jadi nanti keseluruhan seperti itu. Jadi agar bertahap-bertahap gitu ya, agar sayanya yang mengoreksinya nggak kebanyakan, biar bisa fokus dan kamunya juga merevisinya juga tidak kebanyakan, seperti itu. Oke, saya coba lihat bab 3, bab 4-nya ya. Dari sini kan saya hanya bisa mengoreksi bab 3 dan bab 4-nya aja. Untuk bab 3, kelihatannya nggak ada ya, nggak ada masalah. Bab 3-nya itu nggak ada problem ya. Kalau sudah oke semua ini, oke, berarti kita masuk ke bab 4-nya. Nah, bab 4 ini pertama ada typo yang ditemukan gitu ya. Nanti dicek lagi semua kata-katanya apakah ada typo atau enggak. Nah, lalu di proses produksi ini kata mulai nggak perlu dimasukin sih, nggak apa-apa. Karena sebenarnya ini hanya simbol aja untuk algoritma gitu. Tapi kalau dalam flowchart proses produksi itu kan nggak perlu gitu ya. Mungkin lebih spesifik kalau mau mulai ya misalkan mempersiapkan alat dan bahan gitu ya. Itu lebih baik. Nah, lalu mungkin saya mau tanya dulu, dalam proses ini apakah ada proses pemeriksaan atau tidak gitu ya? Ada proses standarisasinya enggak? Kalau ada tuh di mana gitu ya? Agar karena susu kambing itu kan sensitif ya, gitu ya. Kena kotoran sedikit bisa rusak, terus penanganan yang salah bisa basi, seperti itu. Nah, jadi ini ada proses pemeriksaannya enggak? Dan ada standar pemeriksaannya enggak? Gitu ya. Misalkan ya memang ini masih CV ya, artinya tidak memiliki standar yang tinggi gitu, tapi setidaknya Bapak ini menjamin bahwa susu ini sudah baik buat dikonsumsi. Pertama, contohnya misalkan dari visual, dari warna, kedua dari aroma atau apapun gitu. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, kamu nanti coba observasi lagi ke sana ya. Oke, kita coba untuk proses produksinya sih nggak ada ya. Oke, mungkin saya coba minta ini ya, saya jelasin satu-satu. Lalu di saat proses pemerahan itu mungkin bisa dijelaskan ya. Eh, ini dilakukan pemerahannya setiap hari atau hanya beberapa hari aja, gitu. Karena kamu kan di sini dijelasin hanya 2 kali, pagi dan sore gitu ya. Tapi perlakuan pemerahannya itu setiap hari atau 2 hari sekali atau bagaimana itu dijelaskan. Lalu, nah ini kan kamu jelasin kuantitas susu ya. Nah, kuantitas susunya itu berapa? Gitu ya, rata-rata ya. Kamu bisa pakai kurang lebih gitu ya, atau bisa menggunakan kata rata-rata. Karena memang saya yakin nggak pasti gitu ya. Hari ini diperah, besok diperah itu bisa beda. Bahkan kamu bilang pagi dan sore itu bisa beda. Nah, jadi rata-ratanya berapa? Sehingga dalam satu hari ini bisa menghasilkan berapa liter dari susu perahnya. Dan ngomong-ngomong gitu ya, ada berapa jumlah kambingnya nggak sih? Kamu perlu jelasin nih, jumlah kambingnya tuh ada berapa. Nah, ini bisa dijelasinnya di sini, di proses pemerahan sekalian. Gitu, karena kan lagi ngomongin pemerahan, jadi nanti ketahuan dalam satu hari berapa liter dihasilkan dari berapa banyak sapi,
dan dari berapa banyak liter per harinya. Seperti itu. Itu yang pertama. Lalu untuk yang kedua, ini penyaringan susu ya. Nah, penyaringan susu, bentar. Oke. Nah, penyaringan susu dilakukan berapa kali? Sekali atau 2 kali gitu ya. Lalu menggunakan kain kasa yang ukuran berapa gitu ya. Setahu saya ada beberapa ukuran ya. Mungkin nanti coba kamu confirm lagi, coba kamu explore lagi ya. Karena kain kasa kan ada beberapa tipe. Ya agak longgar, tipis banget gitu ya. Kayak bikin tahu tuh, itu kan kain kasa juga. Seperti itu. Lalu, nah ini juga sebenarnya konteksnya bisa nih. Jika ada benda-benda itu terbawa ke susu itu gimana gitu ya. Misalkan nih, ini kan harapannya agar tidak terbawa ke susu. Tapi misalkan nanti kebawa ke susu itu gimana? Apa tindakan si owner atau operator menangani ini? Seperti itu. Itu juga tolong dijelaskan di sini. Nah, ini juga kemungkinan proses pemeriksaannya di sini. Seperti itu. Lalu ini proses tidak perlu di bold ya. Jadi dalam konten atau dalam isi itu nggak ada yang bold. Yang bold itu hanya subbab dan bab saja. Poin aja itu nggak bold. Seperti itu. Nah, ini proses pasteurisasi. Nah, ini yakin proses pasteurisasinya 15 detik. Gitu ya. Coba kita standar proses pasteurisasi susu kambing. Lihat. Oke. Kita confirm ya. Kita ambil sampel lah. Satu sumber. Dia jelasin waktunya nggak? Oke, karena 15 detik itu sangat sebentar ya. Tapi kalau memang sudah ini, ya masih bisa gitu ya. Atau kita tambahkan standar waktu. Ya, spesifik. Di sini nggak ada ya. Oh iya benar. Oke, susu waktu singkat. Berarti kamu pakai ini ya. Pertahankan susu pada suhu tersebut atau lebih tinggi selama 15 detik. Oke, sip. Berarti setidaknya ada rujukan gitu ya. Berarti ini standarisasi dari CV-nya juga ya. Oke. Ya baik. Nah, selanjutnya oke, sudah cukup sih ya. Berarti ini prosesnya udah oke. Oke, ini penambahan rasa jika dibutuhkan ya, karena kan ada proses penambahan rasa. Oke, nah 1 sendok teh dan gula untuk 1 liter. Berarti 1 sendok perasa makanan, 1 sendok teh dan gula juga 1 sendok. Nah, mungkin diperbaiki nih penggunaan katanya gitu ya. Susunan katanya lah biar kalau mau gini, menggunakan 1 sendok teh perasa makanan dan gula gitu. Itu lebih baik agar kita bacanya tuh ya berarti dua-duanya 1 sendok teh gitu ya. Untuk 1 liter. Jadi perbandingan seperti itu. Alat pres plastik. Oke. Nah, selanjutnya kemasan. Nah, dalam proses pengemasan ini nah, kemasan ini apakah pasti gitu? Karena ini kan masih menggunakan alat pres yang konvensional ya.
yang umumnya digunakan gitu ya. Padahal yang mau di-seal atau yang di-press itu adalah susu kambing steril dengan pasteurisasi ya. Pasteurisasi itu sangat rentan. Nah ini boleh apakah dijelaskan pernah nggak kejadian ada pastikan ada pemeriksaannya karena mungkin khawatirnya ada yang tidak rekat gitu ya seperti itu. Oke, nah lalu selanjutnya proses pendinginan. Nah ini kan ada proses pendinginan dari 18 sampai 20 derajat Celcius kurang lebih 30 menit. Nah ini tujuannya buat apa? Mungkin kamu bisa jelasin. Tujuan pendinginan ini buat apa? Oke, kita masuk ke perencanaan produksi. Nah, tadi, oke, ntar dulu deh. Ini penerima permintaan, pemeriksaan stok. Oke, nah ini, oh ya, saya baru ingat. Jadi ini kan karena pasteurisasi ya, kurang lebih kalau pasteurisasi itu kan lebih lama, lebih sebentar waktu, walaupun di kulkas ya, dia waktu expirednya lebih cepat. Nah, kira-kira ini berapa lama sih bertahannya gitu. Nah, kamu bilang ini kan make to stock. Nah, jadi sistem make to stock-nya juga mungkin bisa diceritain sedikit gimana. Lalu ini susunya bisa bertahan berapa lama dalam kemasan seperti ini. Seperti itu. Oke. Ini ada typo yang saya temukan. Nah, ini kan make to stock ya. Nanti kamu jelasin nih. Karena dia make to stock, susu ini bisa kuat berapa lama. Seperti itu. Oke. Oke, nah, maaf, mungkin saya coba ini, karena kamu kan membahas tentang perencanaan produksi ya, jadi coba juga dibahas tentang perencanaan dari proses produksinya. Jadi setelah ini, setelah pemeriksaan bahan baku gitu ya, apa yang harus disiapkan? Kan banyak ya, ada alat-alat gitu ya, alat, terus ada apa lagi? Bahan baku kan udah ya, bahan baku, terus ada apa lagi? Kesiapan operator gitu ya, dan lain-lain. Jadi namanya proses perencanaan produksi itu sebelum melakukan proses produksi itu direncanakan dulu. Berarti di bagian sininya nih diperlebar lagi. Seperti itu. Oke, ini alat-alatnya ini kan penjelasannya. Nah, untuk tabel ini ditaruh di atas ya, di bawah dari keterangannya. Jadi ini tabel 4.1, di bawahnya baru dikasih sumber. Atau enggak ya? Nanti coba sementara itu dulu. Nanti coba sambil jalan saya coba confirm kalau ke sumber tabel itu dia di atas atau di bawah. Lalu yang mau saya konfirmasi ini, jumlah karyawan kamu kan cuma 2. Nah ini kenapa tiba-tiba ada 3? Seperti itu ya. Nah jumlah permintaan. Nah ini kan jumlah permintaannya fluktuatif banget ya. Dan kalau dibilang cukup ekstrim ya. Gitu ya. Jadi ada tanggal 5 itu 24. Lalu besoknya cuma 4. Besoknya 28. Besoknya 8, 4, dan sebagainya. Nah ini gimana menanggulanginya gitu ya. Jumlah permintaan. Nah mungkin tadi kan saya minta itu berapa banyak sehari gitu ya produksinya. Itu nanti akan relate di sini. Karena kan pitches-nya itu 250 mili ya. Artinya dengan seliter dia bisa menghasilkan 4. Seperti itu. Kalau di satu hari dia bisa menghasilkan 5 liter gitu ya. Berarti dikali 5. Berarti ada kurang lebih ada 20 kemasan per hari. Gitu. Nah, 20 kemasan ini apakah nanti bisa mengcover atau enggak gitu ya. Ini baru dari satu kambing ya. Misalkan 5 liter nih satu kambing. Misalkan ada 2 kambing berarti dikali 2 lagi. Gitu ya. Berarti menjadi 40 kemasan.
Seperti nah itu hitung-hitungan sederhana untuk melihat apakah jumlah permintaan ini dapat terakomodir atau enggak, seperti itu. Oke, itu aja untuk Fania, terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.